Dan untuk membahas mengenai peran Indonesia dalam forum KTT ASEAN 2025 di Malaysia dan hasil KTT ASEAN untuk memperkuat peran ASEAN di dunia, kita sudah terhubung dengan pengamat hubungan internasional dari Universitas Padjadjaran, Bapak Tengku Rezansyah. Baik, selamat siang Pak Reza. Selamat siang, salam dari Unpad di Bandung. Baik, terima kasih sudah berkenan bergabung bersama kami. Langsung saja Pak Reza. Pak Reza, bagaimana Anda melihat kehadiran Presiden Prabowo Subianto di forum KTT ASEAN ini dalam hal memperkuat peran kawasan di dunia? Silakan Pak. Saya perhatikan Presiden kita sangat percaya diri ya, karena beliau sangat menguasai aspek-aspek ASEAN Community, terutama sekali pada bidang ASEAN Political Security Community dan ASEAN Economic Community. Dan saya pikir ini yang membuat Indonesia sangat bangga. Kita datang bukan hanya datang duduk diam dengar, tapi datang dengan ide. Dan saya perhatikan pada menit-menit terakhir dari kegiatan ini, Perdana Menteri Malaysia secara khusus menghampiri Presiden Indonesia yang saat itu sedang duduk. Dan ini menunjukkan bahwa apapun hasil ini sangat ditentukan oleh kolaborasi antara Malaysia sebagai ketua dalam KTT ASEAN kali ini dan juga kedudukan Indonesia sebagai negara terbesar dengan ekonomi terbesar dengan penduduk yang juga terbesar. Jadi untuk itu saya sangat berharap peranan Indonesia akan semakin tinggi, terutama sekali ke depan kita akan berhadapan dengan banyak ketidakpastian, misalnya rivalitas Amerika Serikat China semakin tajam, di mana kita lihat secara teori Pax Americana sedang menurun dan Pax Sinica sedang menaik, kemudian juga konflik-konflik di Laut Cina Selatan itu masih ada, dan kemudian pada saat yang sama ASEAN Plus 3 juga semakin kencang, karena bagaimanapun juga kita tidak bisa melupakan keadaan bahwa wilayah terluar dari kita itu adalah Indo-Pasifik, dan di wilayah Indo-Pasifik ini maka kekuatan ekonomi terbesar itu adalah Jepang, Tiongkok dan Korea Selatan, dan mereka itu sudah lama menjadi mitra strategis dari Indonesia baik secara kolektif dengan nama ASEAN Plus 3 maupun dengan dalam kerangka bilateral dengan masing-masing negara ASEAN. Jadi ke depan akan semakin menarik, apalagi sejak datangnya Timor Leste sebagai anggota termuda dari ASEAN, maka kita akan melihat dinamika ASEAN semakin menarik, di mana negara-negara ASEAN akan berupaya selain secara kolektif juga secara mandiri menarik investasi dari tiga negara besar ini, yakni Jepang, Tiongkok dan Korea Selatan. Tapi pada saat yang sama 10 negara Asia juga ingin mengetahui bagaimana kesiapan Timor Leste sebagai anggota yang termuda untuk maju bersama ASEAN. Oke, Pak Reza, dalam sesi retret KTT ASEAN di Malaysia, Presiden Prabowo Subianto juga mengajak anggota berbicara terkait keamanan maritim. Di sesi itu, Presiden Prabowo juga menyoroti pentingnya suara kolektif ASEAN untuk menegakkan prinsip hukum laut internasional. Menurut Anda, seberapa penting, Pak, isu ini dibahas dalam forum KTT ASEAN? Dan bagaimana peran Indonesia dalam mengatasi permasalahan keamanan maritim di kawasan? Ini yang paling penting, Pak. Silakan. Terima kasih. Memang masalah keamanan maritim ini sedang menarik ya, karena terjadi perbenturan antara ASEAN di satu sisi, kemudian China di sisi yang lain, dan juga Amerika Serikat di sisi yang lain. Paling tidak kita mencoba agar semua kita taat pada mekanisme hukum internasional yang namanya United Nations Convention on the Law of the Sea, dan juga hasil-hasil persidangan dari forum ini yang pernah mempertemukan antara Filipina dengan China, itu yang pertama. Dan yang kedua, saat ini kita sedang berupaya keras agar sesama negara ASEAN ini memiliki kesamaan posisi lewat yang namanya Code of Conduct yang saat ini sedang berada pada tahap pembacaan kedua. Dan saya sangat berharap China mengerti pentingnya keamanan laut di wilayah Asia Tenggara ini. Dan juga pada saat yang sama kita juga mencoba menghindari terjadinya benturan antara ide-ide China tentang Nine Dash Line dengan ide Amerika Serikat tentang Freedom of Navigation. Karena kalau tidak ada pertemuan, maka kita khawatir bahwa perseteruan antara dua kekuatan besar ini akan membuat repot ASEAN. Dan untuk itu tentunya ASEAN agar berada pada satu posisi di mana kita sadar bahwa selain kita taat pada United Nations Convention on the Law of the Sea, tapi negara-negara tertentu dalam ASEAN memiliki prinsip-prinsip kelautan yang berbeda. Misalnya Vietnam memiliki prinsip TALWEC, kemudian Indonesia memiliki konsepsi laut Nusantara. Kemudian juga pada saat yang sama negara kecil seperti Singapura masih berpikir bahwa keamanan di Selat Malaka harus nantiasa diutamakan, terutama sekali di sekitar Selat Phillips. Dan untuk itu saya sangat berharap pembacaan yang kedua
Code of Conduct ini benar-benar dikuasai oleh ASEAN dan juga dikomunikasikan dengan Republik Rakyat Cina. Oke, Pak, dalam konferensi tersebut 5 poin penting pidato Prabowo di KTT ASEAN ini meliputi persatuan ASEAN jadi kekuatan utama, apresiasi kepemimpinan Malaysia, lalu ada juga dorong ekonomi, transformasi digital dan ketahanan kawasan, ada juga ASEAN harus menjadi pusat pertumbuhan dan inovasi, fondasi domestik kuat, dunia lebih percaya. Nah, melalui forum KTT ASEAN ini menurut Anda apakah posisi bargaining Indonesia di mata dunia ataupun di kawasan ini mengalami peningkatan, Pak? Saya pikir ya, karena bagaimanapun juga kalau kita perhatikan dengan standar Sustainable Development Goals, maka indikator-indikator Indonesia itu menaik di semua lini dalam 17 aspek tersebut ya. Dan yang kedua adalah kehadiran Presiden Prabowo Subianto untuk secara langsung berada di KTT ASEAN ini merupakan hal yang sangat dihargai. Di sini menunjukkan komitmen Indonesia untuk bersama-sama ASEAN, untuk komitmen Indonesia untuk menjadikan ASEAN semakin berkualitas dan juga untuk menjadikan ASEAN itu suatu kesepakatan ekonomi yang tidak bertentangan dengan blok-blok ekonomi manapun. Jadi disinilah saya melihat peranan seorang presiden berada di sini. Kemudian pada saat yang sama juga saya melihat masuknya Timor Leste ke dalam ASEAN itu juga merupakan suatu perkuatan bagi ASEAN sendiri karena ASEAN sudah memiliki kombinasi negara yang penduduknya mulai dari ratusan juta sampai negara dengan penduduk kurang dari 2 juta. Dalam hal ini adalah Timor Leste. Dan kita berharap Timor Leste ini dapat menjadi ujian pertama ASEAN bagaimana Timor Leste dapat bergerak dengan cepat mengikuti perkembangan saudara-saudarinya yang lebih awal dan Timor Leste dapat juga mengedepankan prinsip-prinsip ASEAN seperti konsensus, kemudian consultation, kemudian menyetujui semua aturan-aturan ASEAN yang dibuat dari tahun 1967 silam dan juga Timor Leste berkontribusi agar ASEAN ini menjadi kekuatan yang netral bukan hanya di lingkungan Asia Tenggara tapi juga di lingkungan Indo-Pasifik dan saya sangat berharap ke depannya ASEAN akan tetap bebas konflik dan kalaupun kita masih memiliki masalah dengan Myanmar semoga masalah ini dapat kita selesaikan dengan bertahap. Oke, Pak. Ada hal yang menarik yang terjadi dalam forum tersebut, yaitu Presiden Amerika Serikat Donald Trump ini melontarkan pujian kepada Presiden Prabowo Subianto karena perannya dalam mewujudkan perdamaian di Timur Tengah. Apa makna dari pujian Trump ke Presiden Prabowo Subianto? Karena ini memang bukan pujian yang pertama yang dilontarkan oleh Presiden Amerika Serikat, yaitu Donald Trump. Silahkan, Pak. Pertama, Presiden Prabowo Subianto itulah kepala negara Indonesia benar, tapi pada saat yang sama beliau adalah tokoh besar di berbagai forum internasional juga forum regional, misalnya di forum Indo-Pasifik, di forum Asia Economic Meeting, di forum Islamic Organization Conference, di forum kerjasama Selatan-Selatan, juga di forum Liga Arab. Dan untuk itu saya pikir Presiden Prabowo sangat dihargai karena Indonesia adalah sedikit negara dari pertemuan luar biasa KTT OKI dan KTT Liga Arab tahun 2023 silam yang amanahkan Indonesia bersama beberapa negara Timur Tengah untuk mengupayakan perdamaian antara Israel dan Palestina. Dan untuk itu, karena itulah pemerintah Amerika Serikat dan Donald Trump sangat menghargai kepemimpinan Presiden Prabowo Subianto dan juga khususnya kita datang ke berbagai forum internasional itu dengan ide di mana terakhir sekali pada saat negara-negara di dunia menghadapi deadlock ataupun ketidakmampuan menangani krisis Palestina-Israel, Presiden kita datang dengan suatu ide bahwa Indonesia siap mengirimkan 20.000 anggota pasukan perdamaian sepanjang disetujui oleh Perserikatan Bangsa-Bangsa. Jadi ini adalah suatu terobosan intelektual yang khas Indonesia, dan Indonesia sudah siap untuk itu, dan ini negara-negara Barat belum terfikir bagaimana mereka dapat menangani hal ini. Dan saya juga perhatikan negara-negara Teluk juga belum memiliki ide bagaimana untuk terlibat langsung dalam kerangka perdamaian di Timur Tengah tersebut. Oke, Pak Reza, tadi Anda sempat membahas terkait keterlibatan Timor Leste karena Timor Leste ini sudah resmi bergabung dalam forum KTT ASEAN. Lalu apa dampak strategis dari forum KTT ASEAN ini terhadap posisi kawasan ASEAN di dunia, terkhusus bagi Indonesia? Apalagi ini kan Timor Leste kemarin sudah resmi bergabung sebagai anggota negara ASEAN. Silahkan, Pak. Hal yang menarik adalah ASEAN ini adalah organisasi yang anggotanya berkembang terus ya. Tahapan awal kita memiliki 5 negara, Indonesia, Malaysia, Singapura, Thailand, dan Filipina. Kemudian pada tahapan kedua selanjutnya masuk Brunei Darussalam. Kemudian masuk Vietnam dan terakhir masuk Kamboja, Laos, dan Myanmar. Sementara mitra kita yang ada di Eropa yakni European Community itu mulai kehilangan Inggris. Jadi dengan ini dapat dikatakan ASEAN itu tumbuh dan berkembang secara alamiah dan adaptif
adaptif terhadap perubahan. Dan masuknya Timor Leste ini adalah hal yang unik. Di sini kita melihat bahwa Timor Leste yang berpenduduk 1,1 juta dapat bermitra dengan Singapura yang berpenduduk sekitar 5 juta, bermitra dengan Brunei yang berpenduduk kurang dari 2 juta, dan juga bermitra dengan Indonesia yang penduduknya kurang sekitar 275 juta. Jadi dunia akan melihat bahwa ASEAN ini adalah organisasi regional yang mapan, yang sangat adaptif dengan perubahan. Kemudian ASEAN ini mampu memberikan kontribusi terhadap kehidupan, keamanan, dan lingkungan hidup di wilayah yang lebih luas. Kemudian pada saat yang sama dunia juga melihat bahwa ASEAN ini senantiasa mengedepankan konflik senantiasa meniadakan konflik dan mengedepankan konsensus dalam pengambilan keputusan. Jadi ASEAN merupakan organisasi regional yang paling teruji di dunia hingga saat ini. Iya, baik Pak Reza, kita juga sama-sama berharap agar setelah forum ini dilaksanakan, ASEAN ini segera menjadi pusat pertumbuhan dan inovasi fondasi domestik agar dunia lebih percaya, terkhususnya lagi untuk Indonesia. Baik, terima kasih atas waktunya. Ya, ini Bapak Tengku Reza Shah selaku pengamat hubungan internasional dari Universitas Padjadjaran. Dan selamat kembali beraktivitas, Pak.